Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Al-aslu tsani, asal yang kedua, yaitu apa? At-tariqu wahid, keyakinan kita bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu. Jalan kebenaran itu hanya satu. Ya. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Anna tariqal ladzi yadman laka ni'matal Islam wahidun la yata'addad. Bahwasanya jalan yang menjamin bagimu kenikmatan Islam itu hanya satu. Tidaklah berjumlah lebih dari satu. Lianna Allah kataba al-falaha li hizbin wahid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan kemenangan, mewajibkan kemenangan hanya bagi satu kelompok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun." Mereka adalah para hizbnya Allah, partainya Allah, kelompoknya Allah. Ketahuilah bahwasanya hanya kelompoknya Allah lah yang menang, yang berjaya. Katabal ghalabah li hadzal hizb wahda. Allah pun menuliskan kemenangan, ya, kejayaan hanya bagi satu kelompok ini. Allah berfirman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Maka barang siapa yang loyal kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Ketika ayat ini turun, siapa? Barang siapa yang loyal kepada Allah, Rasulnya, dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka merekalah hizbullah, dan sesungguhnya hizbullah merekalah kelak yang akan berjaya, yang dominan, yang akan menang. Wa mahma bahathta fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam falan tajida tafriqal ummah ila jama'atin wa tahzibiha fi takattulatin illa madhmuman. Sejauh apapun kau membahas tentang apa yang ada pada kitabullah dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kau tak akan menemukan pembicaraan tentang perpecahan dan kekelompok-kelompokan umat kecuali pasti hal tersebut adalah sifatnya negatif, tercela. Perpecahan bagaimanapun bentuknya adalah tercela, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin." Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ya, jangan juga kau menjadi orang-orang yang memecah belah agamanya dan berubah menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok pastilah hanya akan berbangga-bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini mengecilkan, menghina, mencela otomatis yang ada pada para kelompok lain. Kaifa yuqirru Rabbuna azza wa jalla ummatan ala tashattuti ba'da ma asamaha Allahu bihabli. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala membenarkan umat ini untuk berpecah setelah Allah Subhanahu wa taala menjaga dan mempersatukannya dengan talinya. Wa huwa yubarri nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam minha. Dan Allah melepaskan nabinya dari perpecahan tersebut. Hina takunu kadzalik, ketika hal tersebut terjadi, wa tawa'adaha alaihi fayaqul, ketika Allah Subhanahu wa taala ancam hal tersebut dan Allah berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka dan menjadi kelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Sungguh kau tidak ada peranan yakni sungguh kau berlepas diri dari mereka wahai Muhammad. Tuh Allah melepaskan diri nabinya dari hal tersebut. Berlepas diri ini ungkapan bara, ungkapan pengingkaran yang sangat gamblang. Itu dengan apa? Berlepas diri gitu. Aku berlepas diri dari hal itu. Yani aku sangat mengingkari hal tersebut. Innama amruhum ila Allah, sesungguhnya perkara mereka kelak kepada Allah Subhanahu wa taala.
yakni perhitungan mereka kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan pada mereka atau balaskan bagi mereka apa yang mereka selama ini usahakan, yakni lakukan, ya. Wa an Muawiyah ibnu Abi Sufyan, diriwayatkan dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan bahwasanya beliau radhiyallahu anhu berkata, "Ala, ketahuilah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala." Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kita dan beliau bersabda, "Ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah." Ketahuilah bahwasanya kaum sebelum kalian dari golongan ahlul kitab mereka terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariku ala 73, dan sesungguhnya agama ini pun demikian akan terpecah menjadi 73 golongan. Thintan wa sab'un finnar, 72 golongan darinya berada di neraka, wa wahidatun fil jannah, dan hanya ada satu yang berada di dalam syurga, wa hiya al-jamaah, dan yang satu tersebut adalah al-jamaah, kesatuan ini, aku dan para sahabatku. Qala al-Amir as-San'ani rahimahumullah, Al-Amir as-San'ani rahimahumullah berkata, "Laisa dzikra al-adad fil hadits li bayan kathratil halikin." Bukanlah penyebutan jumlah di dalam hadis tersebut untuk menjelaskan betapa banyaknya orang-orang yang celaka. Bukan. Innama huwa li bayan ittisa' turuq ad-dhalal wa syu'abiha. Maksud dari hadis tersebut sedang menjelaskan betapa luasnya dan banyaknya jalan-jalan kesesatan dan cabang-cabang jalan kesesatan tersebut. Wa wahdah tariqil haq, betapa hadis tersebut juga menjelaskan bahwasanya betapa jalan kebenaran hanyalah satu. Nadhir dzalik, yang sama dengan hal itu, ma dzakarahu a'immatut tafsir, adalah sebagaimana disebutkan oleh para imam-imam ahli tafsir di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan lain sehingga engkau berpecah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yani ini ide yang diyakini Ahlus Sunnah, usul di antara usul yang diyakini Ahlus Sunnah. Setelah tadi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita yakini juga bahwasanya jalan kebenaran hanya satu, bertentangan dengan banyaknya kaum muslimin yang mengatakan bahwa semua benar asal saling menghargai. Enggak, itu mindset mereka, kita menentang itu. Enggak, jalan kebenaran hanya satu, selain yang satu itu batil. Demikian. Dan wajibnya kaum muslimin bertahan bersatu di atas jalan yang satu tersebut. Dan perpecahan itu selalu dinilai negatif bagaimanapun. Yang dimaksud dengan perpecahan adalah ketika seseorang menjauhkan dirinya, memecahkan dirinya dari jalan yang hak tersebut dan memilih jalan-jalan lain selain jalan itu. Itulah yang dimaksud dengan perpecahan. Ya. Dan betapa jalan tersebut satu dan hanya sedikit orang yang berjalan di atasnya. Maknanya, tidaklah perpecahan atau persatuan dihitung dari banyaknya manusia atau sedikitnya manusia yang mengikuti hal tersebut. Ya. Malah justru sebaliknya, seringkali nilai-nilai banyak di dalam Al-Quran konotasinya negatif. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kau taati kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalannya Allah. Tuh. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak beriman. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tuh lihat. Banyak tidaklah disebutkan kecuali konotasinya negatif. Ya. Maka yang dimaksud dengan persatuan dan kewajiban persatuan bukan melihat banyak atau sedikitnya, bukan. Tapi di atas konsep apa? Ia bertahan. Seseorang yang bertahan di atas konsep yang hak, maka dia bertahan di atas persatuan. Kalaupun ia bersendirian. Seseorang yang berpaling dari konsep yang hak, memilih jalan-jalan yang lain di dalam beragama, kalaupun mereka rame-rame kompakan di atasnya, maka sesungguhnya mereka berpecah belah. Ya. Demikian kita memahami persatuan.
Ini usul kita. Dikarenakan apa? Jalan kebenaran itu hanya satu. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas'ud, antal jama'ah wa in kunta wahda. Engkaulah al-jama'ah kalaupun engkau bersendirian. Ya, al-jama'ah yang maksud sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka adalah satu dari 73, ya, yang terlepaskan yang satu yang terselamatkan dari neraka, ya. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, afwan. Masih di paragraf sebelumnya. Annahu nadhir dzalik ma dzakarahu a'immatu tafsir. Dan semakna demikian sebagaimana disebutkan oleh para imam-imam ahli tafsir. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga engkau berpecah dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu jummi'a as-subul al-manhi an ittiba'iha li bayan tasya'ub turuq ad-dhalal wa kathratiha wa si'atiha. Di dalam ayat ini jalan-jalan lain itu disebutkan dalam bentuk jamak, jalan-jalan tuh, ya, yang terlarang kita untuk mengikutinya. Disebutkan jalan tersebut dalam jumlah banyak untuk menjelaskan betapa bercabangnya dan banyaknya dan luasnya jalan-jalan kesesatan. Dari situ kesesatan disebut jalannya banyak, subul. Okay? Wa ufrid sabilul huda. Adapun jalan petunjuk hanya disebutkan dalam bentuk mufrad, yakni tunggal, sabil. Wala tattabi'us subul hadza sabili. Ini adalah jalanku. Lihat, jalan kebenaran hanya disebut sabil, enggak bilang subuli, jalan-jalanku. La. Tapi sabil dalam bentuk tunggal, ya. Jalan petunjuk hanya disebut dalam bentuk tunggal, wal haq, ya, li wahdatihi wa adam ta'addudi, dikarenakan memang satu jalan kebenaran, tidak berjumlah lebih dari satu. Wa 'an Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah garis lurus bagi kita. Tsumma kemudian Rasul berkata, hadza sabilullah. Ini adalah jalannya Allah. Sabil mufrad, singular. Ya, jalannya Allah itu mufrad, satu, tunggal. Enggak dibilang subul, gitu. Enggak dibilang jamak, jalan-jalan. Ingat, jalannya Allah itu sabil, cuma satu. Sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kalian kepada talinya Allah. Tuh, habl itu satu tali. Kalau banyak bihubulillah, Allah nggak bilang begitu, tapi bihablillah berarti tali Allah hanya satu. Oke? Hadza sabilullah. Allah, Rasul berkata bahwasanya jalan ini, garis yang lurus ini adalah bagaikan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasul membuat garis-garis lain di kiri dan kanan garis lurus tersebut. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda, hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan. Tahu banyak enggak? Ya? Wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Dan di mana jalan yang banyak tersebut, di setiap jalannya, di permukaannya terdapat syaitan yang menyeru manusia agar masuk ke jalan yang menyimpang tersebut. Summa qara, kemudian Rasul membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti jalan yang ini. Wala tattabi'us subul, dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian berpencar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fadalla hadzal hadits binassihi ala anna tariqa wahid. Maka jelas hadis ini secara gamblang menjelaskan bahwasanya jalan kebenaran hanyalah satu.
Qala Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim Jauziyah rahimahullah berkata, "Hadza li'anna tariq al-muwassilu ila Allah wahid." Demikian dikarenakan memanglah jalan yang membawakan manusia kepada Allah itu hanyalah satu. Wa huwa ma ba'atsa bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Yaitu jalan yang dimana dengan itu Allah utus para rasulnya, dengan itu Allah turunkan kitab-kitabnya. Wa la yasilu ilaihi ahad illa min hadhihi tariq. Maka tidaklah seseorang akan dapat sampai kepada Allah kecuali hanya dari jalan tersebut. Walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli bab. Andai saja seseorang mencoba setiap jalan yang ada, mencoba mengetuk setiap pintu yang ada, faturuk alaihim masdudah, maka niscaya mereka akan menemukan jalan-jalan yang lain tersebut buntu. Wal abwab alaihim mughallaqah, mereka akan menemui bahwa pintu-pintu tersebut semuanya tertutup. Illa min hadzal tariq al-wahid, kecuali hanya melalui jalan yang satu ini. Fa innahu muttasilun billah, sesungguhnya jalan tersebut benar membawakan seseorang kepada Allah, terbuka pintu kepada Allah. Muwassilun ilallah, memang benar menyampaikan seseorang kepada Allah. Qultu, aku pun berkata, yakni Syekh Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah, lakin kathrah bunayatihi al-adiyat tushakkik fihi wa tukhazzil anhu. Tapi banyaknya jalan-jalan yang menyimpang tersebut, ya, yang memusuhi jalan-jalan, memusuhi jalan kebenaran, mengingkari jalan yang lurus, okay? Itu membuat manusia ragu dari jalan yang lurus ini, membuat manusia terpalingkan dari jalan yang lurus ini, dikarenakan banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan manusia-manusia yang menyeru kepada penyimpangan, membuat manusia terpalingkan dari jalan yang hak, atau merusak jalan yang hak tersebut gambarannya sehingga seseorang ragu dari jalan yang hak tersebut. Innaman harafa anhu man harafa minal firaq isti'nasan bitta'addud wa tawahhushan minat tafarrud. Sesungguhnya juga tidaklah seseorang menyimpang dari jalan yang lurus kecuali dikarenakan dia sangat mencintai keramaian dan kebanyakan manusia dan sangat benci kesepian dan keterasingan. Ajib kalamnya. Wasti'jalan lil wusul, menyimpang manusia dari jalan yang hak tersebut dikarenakan keburu-buru pengen sampai kepada tujuan. Disuruh tasfiyah, tarbiyah di atas jalan yang hak ini nggak mau. Maunya apa? Langsung rebut kursi kuasa. Mau cari jalan pintas untuk mendirikan umat. Gimana caranya? Rebut tampuk kuasa. Menyimpanglah mereka dari jalan yang lurus walhasil. Karena apa? Keburu-buru pengen sampai tujuan. Wajobnan antahammulitul. Dikarenakan begitu lemah dan pengecutnya mereka untuk menempuh jalan yang panjang ini, namun berada di atas yang hak. Dikarenakan jalan yang hak itu fihi tul, terdapat makna panjang. Jalan yang lurus tuh panjang nggak? Kemudian jalan-jalan yang menyimpang singkat ini. Oke? Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, man istatala tariqa dha'ufa masyuhu. Barang siapa yang membayangkan betapa panjangnya sebuah perjalanan, maka pasti langkah-langkahnya pun akan lemah. Karena kan dia membayangkan betapa panjangnya perjalanan. Salah. Kenapa apa? Salahnya, kelirunya mindset dia di mana? Dikarenakan target dia adalah sampai. Salah. Akhirnya males. Kalau nggak sampai berarti failed menurut dia. Salah. Bukan itu. Kita nggak disuruh sampai. Kita disuruh bertahan terus di jalan itu sampai mati. Ya? Mau sampai mau nggak, urusan Allah. Kita terus bersabar di jalan itu. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah dan lain-lain katakan, kalau kau bisa, run, lari. If you couldn't, dan kau tak bisa, jog, maka lari pelan. Nggak bisa, jalan. Nggak bisa juga merangkak. Nggak bisa juga berhenti sejenak. Kemudian jalan lagi, tapi jangan pernah menoleh dan mundur kembali.
Itu jalan yang hak. Ya. Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Allah lah tempat meminta pertolongan, ya. Bab selanjutnya kita akan bahas ya tentang ta'rif at-tariq, definisi dari jalan kebenaran yang sedang kita bahas ini. Yang kita yakini bahwasanya satu. Tuh, mulai kepaten mindset di otak kita yang berbeda dengan mindset umumnya manusia. Ya, di mana membenarkan semuanya, yang penting menghindari perseteruan dan pengingkaran satu sama lain. Lah, kita tidak demikian. Ya, kita meyakini bahwa jalan kebenaran satu dan selain yang benar hanyalah ada pilihan, yaitu yang batil. Nggak ada yang setengah-setengah. Awas di dalam hal ini. Ya. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi selain yang hak kecuali kesesatan. Ini mindset kita. Ya, tidaklah sebagaimana kelompok-kelompok yang lain di mana mereka berpaling dari kewajiban meyakini hal ini dan kemudian malas masuk ke dalam peperangan, malas menempuh panjangnya perjalanan, malas menempuh rintangan-rintangan yang ada, kemudian akhirnya mereka membenarkan perpecahan yang ada, yang penting saling menghargai satu sama lain, yang ada mereka justru mencela-cela dan memaki-maki kita yang menempuh jalan ini. Ya, ini mindset kita yang menjadi salah satu usul di antara usul-usul akidah kita. Ya. Pertemuan yang akan datang kita bahas tentang definisi tentang jalan tersebut yang dibahas di dalam hal ini, ya. Jalan kebenaran itu yang mana sih? Seperti yang apa? Ya.